Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arfi Bangalino, Priska Veronica, dan saya sendiri Arini Wafia akan mempresentasikan laporan pendahuluan dari studi kelayakan jembatan Kedung Kandang berdasarkan kondisi lalu lintasnya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai outline pembahasannya, terdiri dari pendahuluan, tinjauan kebijakan, gambaran umum wilayah studi, metode, dan rencana kerja. Untuk latar belakang dari kegiatan studi kelayakan ini bahwa secara umum infrastruktur jembatan ini merupakan salah satu pembangunan dalam sektor transportasi yang dapat mendukung mobilitas, mendukung pola distribusi lokal, dan mendukung pengembangan wilayah. Kemudian untuk peran jembatan Kedung Kandang secara spesifik, ini berfungsi sebagai infrastruktur pendukung akses jalur lingkar timur atau Jalitim, kemudian bertujuan untuk mengurangi kemacetan, membuka daerah berkembang yang baru, yakni antara Jalan Pandaan menuju Malang. Selama pembangunan jembatan Kedung Kandang ini berlangsung, dilaksanakan skema rekayasa lalu lintas alternatif jalan, karena pada jembatan Kedung Kandang ini dilakukan penutupan jalan secara total. Oleh karena itu, disusunlah studi kelayakan jembatan Kedung Kandang yang dikaji permasalahan dari sebelum pembangunan, permasalahan saat perbaikan berlangsung, dan dampaknya setelah kegiatan selesai. Untuk maksud dari tujuan ini yaitu menyusun dokumen itu sendiri tentang studi kelayakan jembatan Kedung Kandang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah transportasi, khususnya jalan dan jembatan di area jembatan Kedung Kandang ini. Untuk tujuannya terdiri dari 3 tujuan, yaitu mengkaji kondisi lalu lintas jembatan Kedung Kandang sebelum dibangun, mengidentifikasi kondisi lalu lintas dan alternatif rute saat proses pembangunan jembatan, dan menilai tingkat kelayakan jembatan dari sebelum dibangun, saat dibangun, dan setelah beroperasi dari aspek kelayakan ekonominya. Untuk manfaatnya yaitu sebagai dasar penyusunan studi lanjutan, bahan untuk mengukur tingkat kelayakan ekonomi dari hasil pengoperasian jembatan Kedung Kandang. Untuk ruang lingkup materinya terdiri dari 7 aspek, yaitu tingkat pelayanan jembatan sebelum dibangun, alternatif saat proses pembangunan, kondisi lalu lintas setelah beroperasi, kemudian manfaat jembatan terhadap wilayah yang dihubungkan oleh jembatan, kelayakan ekonomi dan kondisi lalu lintas setelah jembatan itu beroperasi, lalu kajian literatur dan peraturan-peraturan terkait kajian perencanaan jaringan jalan, dan analisis peramalan lalu lintas yang bertujuan untuk meramalkan volume lalu lintas dan pergerakan di wilayah kajian. Berikut merupakan dasar hukum yang kami gunakan menjadi dasar dari dibentuknya studi kelayakan ini, dimulai dari Undang-Undang tahun 25 tahun 2004 hingga Perda Kota Malang mengenai RT/RW Kota Malang. Selanjutnya adalah tinjauan kebijakan. Yang pertama saya akan membahas mengenai RT/RW Kota Malang tahun 2010 hingga tahun 2023. Di dalamnya terdapat tujuan dan strategi penataan ruang yang berkaitan dengan infrastruktur jalan di Kota Malang, yaitu untuk terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Tujuan berikutnya adalah pengembangan Kota Malang sebagai pusat pelayanan berskala regional untuk mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala regional. Selanjutnya, Kota Malang ini juga difungsikan untuk menghubungkan antar subpusat kota dan antar masing-masing subpusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata serta mengembangkan jaringan pusat kota, subpusat kota, dan pusat lingkungan. Selain itu, tujuan dan strategi penataan ruang di Kota Malang ini juga membangun jaringan jalan lingkar. Jadi jembatan Kedung Kandang ini merupakan bagian dari jalan lingkar timur di Kota Malang. Dan yang terakhir untuk meremajakan dan memperbaharui kembali sarana penunjang lain yang telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik. Di mana di jembatan Kedung Kandang ini merupakan sarana penunjang jalan yang harus diperbaharui dan diperbaiki kualitas fisiknya. Untuk rencana struktur ruang, jembatan Kedung Kandang ini dilewati oleh Jalan Maijen Sungkono, Muharto, dan Ki Ageng Gridik, di mana Jalan Maijen Sungkono merupakan
merupakan memiliki sistem pusat pelayanan, subpusat pelayanan kota dengan fungsi pelayanan primer yaitu perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat olahraga, gedung pertemuan industri dan perumahan, serta pelayanan sekunder yaitu perdagangan jasa, peribadatan, pendidikan dan fasilitas umum serta RTH. Oleh karena itu, pada jalan ini memiliki beragam aktivitas sehingga menimbulkan banyak bangkitan maupun tarikan. Selanjutnya mengenai rencana sistem jaringan transportasi pada RT/RW Kota Malang ini, bahwa pada Jalan Maijen Sungkono, Jalan Raya Ki Ageng Gribik dan terusan Ki Ageng Gribik ini diarahkan untuk pembangunan jalan lingkar timur. Kemudian untuk Jalan Ki Ageng Gribik dan Jalan Maijen Sungkono ini juga ditingkatkan fungsi jalannya menjadi arteri sekunder. Berdasarkan RDTR, wilayah Jembatan Kedung Kadang ini masuk ke dalam RDTR Malang Timur dengan ketentuan yaitu ruas jalan Gribik sebagai jalan utama di kawasan timur yang menjadi akses utama ke eksit tol Malang Pandaan. Kemudian terdapat peningkatan rencana jalan arteri sekunder 2 meliputi Jalan Maijen Sungkono dan Jalan Ki Ageng Gribik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai gambaran umum yang akan dijelaskan oleh Arfi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arfi Bangalino. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang pertama itu gambaran umum dari tugas kami. Adapun gambaran umum dari Kota Malang itu luas wilayah Kota Malang sebesar 110 km persegi dengan dibagi menjadi 5 kecamatan, ada Kecamatan Kedung Kandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowok Baru. Dengan kecamatan yang memiliki luas terbesar yaitu Kedung Kandang sebesar 39,86 km persegi. Untuk persentase jumlah penduduknya sendiri yang paling besar itu juga berada pada Kecamatan Klojen dengan persentase 24%. Lalu persentase penggunaan lahannya sendiri itu paling dominan berada pada kegiatan penggunaan lahannya itu bukan pertanian sebesar 75%, sehingga banyak aktivitas atau kegiatan yang terjadi di Kota Malang sehingga dapat menimbulkan kemacetan atau meningkatkan volume lalu lintas pada ruas-ruas jalan di Kota Malang. Kemudian untuk kondisi topografi dari Kota Malang sendiri berada pada ketinggian terendah yaitu 445 meter mdpl sampai ketinggian tertinggi yaitu 526 mdpl. Dengan kondisi geologi dari Kota Malang itu ada batuan Pleistocene, batuan gunung api Plisoten, batuan gunung api Pleistocene 2. Kemudian untuk hidrologinya, Kota Malang merupakan bagian dari Das Brantas. Lalu ada sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang, itu ada Sungai Brantas, Sungai Amprong, dan Bango. Untuk jenis tanahnya sendiri ada 4 jenis yaitu aluvial kelabu kehitaman, Mediteran coklat, asosiasi latosol, coklat kemerahan grey coklat, dan asosiasi andosol coklat dan grey humus. Untuk infrastruktur jembatan yang ada di Kota Malang sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada di jembatan di atas rel kereta api, jembatan di atas sungai, dan jembatan layang. Dengan persentase paling banyak itu berada pada jenis jembatan yang berada di atas sungai. Sedangkan dari kondisi jembatan sendiri dibagi menjadi 4, ada kondisi baik, rusak sedang, dan rusak berat. Dan pada umumnya kondisi infrastruktur jembatan yang ada di Kota Malang itu dalam kondisi baik. Selanjutnya itu gambaran umum dari jembatan Kedung Kandang, lokasi jembatan Kedung Kandang atau Kecamatan Kedung Kandang. Di sebelah utara ada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebelah selatan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Malang, sebelah timur Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun Kota Malang, dan sebelah barat Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, seperti yang terlihat pada peta berikut.
Untuk proyek pembangunan jembatan Kedung Kandang sendiri, itu nilai proyeknya sebesar 64,5 miliar dengan waktu pengerjaan dimulai pada Juni 2020 dan ditargetkan selesai Desember 2020. Sepanjang jembatan Kedung Kandang ini direncanakan sepanjang 330 meter, lebar 14 meter, dan kapasitas tonasenya 50 ton, dengan desain jembatan yang mirip seperti jembatan layang atau flyover. Pembangunan jembatan Kedung Kandang sendiri ini masuk dalam bagian SPPK 3 yang meliputi subwilayah Kota Malang Timur, yaitu Kecamatan Kedung Kandang dan Kecamatan Blimbing. Berikut metode yang kami gunakan. Yang pertama itu metode pendekatan. Ada dua jenis metode pendekatan yang sering digunakan dalam studi kelayakan penyusunan pedoman studi kelayakan jalan dan jembatan. Yang pertama itu metode before and after project, lalu metode with and without project. Dalam metode pendekatan yang kami gunakan untuk studi kelayakan jembatan Kedung Kandang, yaitu before and after project. Pendekatan before and after project dilakukan saat proyek sedang berlangsung dan mengasumsikan kondisi saat proyek selesai dilaksanakan untuk menilai dampak yang dihasilkan dari kegiatan sehingga dapat menghasilkan kebijakan berupa pemeliharaan rutin dan berkala. Kemudian pengumpulan data, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dari ruas jalan alternatifnya, yaitu panjang lintasan rute alternatif, waktu tempuh rute alternatif, dan kecepatan perjalanan. Lalu ada beberapa data sekundernya, yaitu perundangan dan peraturan yang berhubungan dengan jalan dan jembatan, peta administrasi, rencana pengembangan jaringan jalan dan jembatan pada daerah pengaruh, laporan-laporan studi terkait, rencana-rencana tata ruang terkait, peta dasar termasuk diantaranya ada peta wilayah, route inventory dari database Bina Marga, dan tataran transportasi lokal tahun 2015. Kami menggunakan tahun 2015 karena untuk yang tahun 2020 sendiri masih dalam penyusunan. Yang kami gunakan dari tataran transportasi lokal tahun 2015 ini seperti volume, kapasitas, dan level of service-nya. Level of service dari jalan. Di sini dapat dilihat rute alternatif yang saat ini sedang beroperasi. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dari kawasan Kedung Kandang ke kota ataupun dari kota ke kawasan Kedung Kandang bisa melewati jalan-jalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk metode analisis data akan dijelaskan oleh teman saya, Friska Veronica. Terima kasih. Saya Friska Veronica, saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode analisis data. Dalam metode analisis data, yang pertama yang kami lakukan adalah analisis isi atau analisis konten. Sebagai metode untuk mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan program atau perangkat hukum tertentu yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Langkah-langkah kami dalam mereview kebijakan menggunakan analisis isi atau konten analisis adalah yang pertama yaitu mereview literatur dan kebijakan mengenai penelitian dan tulisan multidisiplin lainnya. Yang kedua yaitu pengenalan pola untuk mengidentifikasi pola yang serupa dari informasi yang bersifat acak. Yang selanjutnya kami juga menggunakan pemilihan rute sebagai salah satu permodelan pergerakannya, di mana dalam pemilihan rute ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu waktu tempuh. Waktu tempuh merupakan waktu total perjalanan yang dipergunakan termasuk berhenti atau tundaan dari suatu tempat ke tempat lain melalui rute tertentu. Yang kedua ada nilai waktu yang merupakan sejumlah uang yang disediakan seseorang untuk dikeluarkan untuk menghemat suatu unit per suatu perjalanan. Yang ketiga ada biaya perjalanan yang merupakan biaya kombinasi atau biaya gabungan yang di dalamnya terdapat uang, waktu tempuh, dan jarak. Lalu ada biaya operasi perjalanan atau biaya operasi kendaraan. Di sini merupakan komponen yang paling penting. Biaya operasi kendaraan ini meliputi biaya operasi penggunaan bahan bakar, pelumas, biaya penggantian suku cadang kendaraan, biaya perawatan kendaraan, upah sopir, dan yang lain-lain. Lalu di sini kemacetan juga berperan penting dalam
seseorang untuk menentukan rute pilihannya. Kemudian ada studi kelayakan ekonomi. Di sini analisis kelayakan ekonomi pada pengembangan suatu jaringan jalan dipandang dari sisi pemerintah harus tetap memberikan sisi manfaat kepada masyarakat. Yang pertama, kita lihat analisis ekonominya dari metode benefit cost ratio atau BCR. Metode ini prinsipnya yaitu membandingkan semua pemasukan yang diterima dengan semua pengeluaran yang telah dikeluarkan, di mana jikalau B per C lebih besar daripada 1, maka manfaat yang ditimbulkan proyek lebih besar dari biaya yang diperlukan dan proyek layak dilaksanakan. Dan apabila B per C sama dengan 1, maka manfaat yang ditimbulkan sama dengan biaya yang diperlukan proyek tetapi masih layak untuk dilaksanakan. Dan apabila B per C kurang lebih dari 1, maka manfaat yang ditimbulkan proyek lebih kecil dari biaya yang diperlukan proyek dan dinilai proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya ada Net Present Value atau NPV, yaitu merupakan parameter kelayakan yang diperoleh dengan perumusan dari selisih semua manfaat dengan semua biaya pengeluaran yang telah dikonversikan dengan nilai uang yang sama. Secara matematisnya NPV dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu benefit min cost, yaitu jika benefit lebih besar dari 0 NPV-nya, maka diasumsikan bahwa proyek layak karena nilai manfaat lebih besar daripada pembangunan. Dan jika NPV-nya lebih kecil daripada 0, maka diasumsikan bahwa proyeknya tidak dapat dibangun karena nilai manfaatnya lebih kecil daripada pembangunan. Yang selanjutnya yaitu ada internal rate of return. Internal rate of return ini merupakan besaran yang menunjukkan harga diskon rate pada saat NPV sama dengan 0. Apabila tingkat bunga ini lebih besar daripada tingkat bunga MARR atau minimum attractive rate of return, maka investasi dikatakan layak, dan apabila kecil dikatakan tidak layak. Yang selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada tahapan forecasting, yaitu menggunakan presentase dari PDRB Kota Malang. Yang kedua ada trip assignment, menggunakan analisa deskriptif selama waktu pembangunan. Yang ketiga ada analisis kondisi jalan atau lalu lintas sebelum proyek atau before project dan sesudah proyek dilaksanakan, yang meliputi volume kendaraan, derajat kejenuhan, dan kecepatan rata-rata kendaraan. Dan kami juga melakukan penyusunan dokumen berdasarkan perhitungan BOK, penghematan user cost dan time value, BCR, NPV, dan IRR. Ini ada diagram alir. Yang pertama, sebagai untuk studi kelayakan jalan ini, tujuan pertama yaitu mengkaji kondisi lalu lintas jembatan Kedung Gandang sebelum dibangun dengan mengetahui data sekundernya dari tata log, tingkat pelayanan, volume, kapasitas, jarak, waktu, dan jenis kendaraan yang dianalisis dengan analisa deskriptif. Lalu kita bisa mendapatkan tingkat pelayanan dan kondisi lalu lintas jembatan Kedung Gandang sebelum dibangun. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi kondisi lalu lintas alternatif rute saat proses pembangunan jembatan Kedung Gandang dengan data sekunder yaitu rencana rute, dengan data primernya yaitu geometri jembatan, rute existing, jarak, dan waktu. Menggunakan analisis pemilihan rute dan analisis deskriptif. Lalu dihasilkan alternatif lalu lintas saat proses pembangunan. Yang tujuan ketiga yaitu menilai tingkat kelayakan jembatan Kedung Gandang baru dari sebelum dibangun, saat dibangun, dan setelah beroperasi dari aspek kelayakan ekonomi. Dibutuhkan data sekunder yaitu geometri jembatan dan volume yang merupakan bagian dari tujuan yang pertama. Kemudian butuh lagi jenis kendaraan, jarak, dan waktu tempat sesuai tujuan 1 dan kedua. Lalu kita menganalisis dengan tingkat pelayanannya menggunakan analisis deskriptif, analisis BOK, dan analisis kelayakan ekonomi BCR, NPV, dan IRR. Dan dihasilkan sistem distribusi lalu lintas dengan jembatan Kedung Gandang baru dan kelayakan ekonomi jembatan Kedung Gandang.
Di sini ada penjelasan mengenai analisis biaya operasional kendaraan atau BOK yang merupakan biaya yang dikeluarkan suatu kendaraan dalam melakukan perjalanan. Asalnya nilai keuntungan atau benefit dari BOK ini diperoleh dari perhitungan nilai penghematan saving BOK. Untuk mendapatkan nilai BOK bisa dengan cara membandingkan nilai BOK sebelum ada jembatan atau before project dengan BOK sesudah jembatan atau after project. Di sini menggunakan pedoman dari jasa marga yaitu konsumsi bahan bakarnya dapat dilihat seperti yang telah ditunjukkan pada slide. Ada konsumsi bahan bakar golongan 1, 2A, 2B, dan ada konsumsi untuk bannya, kendaraan, lalu ada konsumsi pemeliharaan suku cadang, ada bunga modal INT juga, konsumsi pelumas, dan lain-lain. Jadi dari hasil BOK ini kita dapat menjumlahkan total biaya gerak yang termasuk konsumsi bahan bakar, konsumsi oli mesin, pemakaian bank, depresiasi, dan lainnya dengan total biaya tetap yaitu yang termasuk biaya modal dan biaya asuransi. Di sini kami juga menganalisis nilai waktunya yang merupakan besaran jumlah uang yang dikeluarkan oleh pengguna jalan untuk melakukan suatu unit waktu perjalanan secara ekonomis, di mana waktu ini dapat ditransferkan ke dalam nilai uang. Jadi keuntungan dalam bentuk biaya waktu atau time cost ini merupakan jam total operasi tiap tipe kendaraan yang dikalikan dengan biaya waktu satuan untuk setiap jamnya. Dan ini merupakan besarnya nilai waktu dasar yang digunakan pada studi kelayakan kami mengambil referensi dari PT Jasa Marga tahun 1990 sampai 1996. Sesuai yang disebutkan tadi, jika analisis kelayakan ekonominya menggunakan PCR, NPV, dan IRR. Lalu juga ada saving nilai waktu yang merupakan perbandingan antara besaran nilai waktu pada kondisi before dan after project. Jadi saving nilai waktu ini sama dengan saving nilai waktu after project dikurangi nilai waktu before after project. Kemudian kami juga menganalisis saving BOK-nya dengan rumus total BOK after project sama dengan semua BOK semua ruas jalan existing after project dan total BOK before project yaitu biaya operasional kendaraan semua ruas jalan existing before project ditambah biaya operasional kendaraan jembatan gedung gandang. Lalu kita bisa melihat saving BOK-nya yaitu biaya operasional kendaraan after project dikurangi biaya operasional kendaraan dari before project. Yang selanjutnya yaitu ada rencana kerja. Ini merupakan jadwal kegiatan kami dalam analisis kelayakan ekonomi dari jembatan gedung gandang. Yang pertama ada pengajuan KAK atau kerangka ajuan kerja RAP dan proposal dilakukan pada bulan ke-1. Yang selanjutnya ada survei pendahuluan dilakukan pada bulan ke-1 minggu kedua, di mana minggu kedua juga kami menyusun laporan pendahuluan serta presentasi laporan pendahuluan itu dilakukan pada bulan ke-4. Yang kelima ada pengumpulan data yang kami lakukan pada bulan ke-1 pada minggu ke-4 dan bulan kedua pada minggu pertama. Yang selanjutnya ada analisis data yang kami lakukan pada bulan kedua sampai minggu ketiga. Lalu ada penyusunan laporan antara yang dikerjakan pada bulan kedua, minggu pertama sampai minggu keempat. Lalu ada presentasi laporan antara bulan kedua pada minggu keempat dan penyusunan laporan akhir bulan kedua pada minggu keempat dan seterusnya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu presentasi laporan akhir dilakukan pada bulan ketiga pada minggu ketiga. Di sini ada rencana anggaran biaya dari proyek studi kelayakan ekonomi jembatan gedung gandang. Yang pertama ada biaya langsung personil terdiri dari biaya tenaga ahli, yaitu yang pertama ada tim leader atau ahli jembatan, jumlah satuan harganya sekian. Lalu ada ahli BWK, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi pembangunan,
Lalu yang kedua ada biaya staf pendukung, terdiri dari surveyor atau teknisi, drafter, operator komputer, administrator, dan total biaya langsung personil dari biaya tenaga ahli dan biaya staf pendukung yaitu sebesar 55 juta rupiah. Lalu ada biaya langsung non personil, yaitu yang pertama biaya peralatan kantor dan mobilisasi yang terdiri dari sewa komputer untuk tenaga ahli, lalu sewa komputer untuk operator komputer, sewa komputer untuk AutoCAD operator, pasokan dan eksploitasi kantor, biaya fotokopi, komunikasi, sewa kendaraan roda 4, sewa kendaraan roda 2. Yang selanjutnya ada biaya peralatan bahan dan survei. Yang pertama yaitu peralatan survei lalu lintas, total station itu, lalu ada GPS, kamera digital. Dan jumlah biaya peralatan bahan dan survei yaitu Rp1.650.000. Lalu ada biaya langsung non personil yaitu biaya diskusi atau seminar, yaitu yang pertama diskusi laporan pendahuluan, diskusi laporan antara, diskusi laporan akhir. Lalu ada biaya pelaporan yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, akun peta A3, flashdisk laporan. Jadi jumlah biaya pelaporannya yaitu 2.400.000 dan total langsung biaya non personilnya ada Rp34.550.000, sehingga dihasilkan total biaya langsung personil dan non personil sebesar Rp98.505.000. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata.